Boleh saya kasih anjuran ya, kalau dengerin Kiai Imad harus dengerin Gus Rumail biar dapat ilmunya imbang ya. Jadi jangan dengerin satu, jangan dengerin yang isinya kebencian-kebencian, yang isinya ilmu. Buya Ar-Razi, saudara sekalian, tiba-tiba berbicara ke Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani yang secara viralnya membatalkan nasab Alwi. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ketika Anda menonton ke Haji Ahmaduddin di dalam membahas nasab, silahkan barengi dengan menonton Rumail Abbas. Nah, kira-kira ada apa di sini, saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Boleh saya kasih anjuran ya, kalau dengerin Kiai Imad harus dengerin Gus Rumail biar dapat ilmunya imbang ya. Jadi jangan dengerin satu, jangan dengerin yang isinya kebencian-kebencian, yang isinya ilmu. Nah, ini saya lihat video-video mereka yang inti-inti masih ada. Jadi kalau dengerin Kiai Imad, dengerin Gus Rumail ya. Ini saran saya kalau masih mau dengerin nasab di YouTube. Karena wajah antum kayaknya ada yang kelewat nasab nih di YouTube-nya. Keganggu, ya kan? Makanya ketemu Habib udah gak respect lagi kan? Nah, itu efek karena dengerin pro kontra itu. Efek dengerin pro kontra. Nah, ini gak baik. Maka supaya harus imbang. Kita membuka hati dengan semua hasil penelitian orang, pro ataupun kontra ya. Dan saya sampaikan kepada para habaib, kebetulan ada Habib Husin nih, ya, itu berkah buat antum. Kajian Kiai Imad ataupun Gus Rumail yang kontra dan pro dan kontra itu berkah untuk para habaib. Berkah juga untuk keturunan wali Songo. Apa berkahnya untuk para habaib? Mungkin antum lebih tahu Habib. Di antara para habaib ini yang belum pantas dipanggil Habib udah dihabibkan orang, benar nggak Habib? Akhirnya jumawa. Sedangkan di bagian sana banyak sekali Habib yang tulus-tulus itu kemudian terganggu oleh ini. Maka Allah selamatkan dengan cara ini. Karena fenomena pro kontra ini izin Allah atau bukan? Izin Allah atau bukan? Izin Allah kok. Kalau begitu pasti ada satu hikmah. Khalaqal khalqa li hikmatin. Pembukaan Simtidurah. Khalaqal khalqa li hikmatin. Allah menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu pasti ada hikmah yang tepat. Silakan ditangkap itu. Mungkin untuk menjaga hati para habaib supaya tidak jumawa dengan nasabnya, sudah tidak tirani dengan fam-famnya. Ya. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penggalan ceramah dari Abuya Ar-Razi, di mana memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau itu, saya pribadi ya menilai bahwasanya ini netral ya, di mana ketika beliau berceramah itu mungkin membaca situasi dan kondisi di mana lagi ramainya berbicara tentang polemik nasab ini. Nah, meskipun beliau agak telat berbicara masalah ini, mungkin dari beberapa pantauan beliau itu banyak para netizen yang tertarik membahas daripada nasab Ba'alu ini, saudara sekalian. Nah, di sini ada anjuran beliau ketika Anda menonton ceramah Ki Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani, apalagi membahas tentang nasab Ba'alwi ini, saudara sekalian, hendaknya dibarengi dengan apa yang disampaikan dan ceramah-ceramah atau suatu wejangan yang disampaikan oleh Rumail Abbas. Ya, meskipun kita ketahui Rumail Abbas ini kebanyakan ada yang berbohong ya. Kebanyakan ada yang manipulasi-manipulasi data yang beliau gunakan. Namun tidak ada salahnya untuk kita tonton. Nah, salah satunya yang paling jelas itu manuskrip tinta biru, saudara sekalian. Ini yang paling fenomenal. Manuskrip andalan Rumail Abbas dan langsung dijawab oleh Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu langsung terbantahkan. Tidak ada, bisa kita bilang tidak ada balasan lagi. Nah, terkait dengan hal itu, saudara sekalian, Abu Ar-Razi ini memang mengajarkan kita, di mana ketika kita melihat daripada pendapat seseorang yang kontra, harus kita barengi dengan orang yang pro atau kontra dari pendapat orang tersebut. Seperti sini Kiai Ahmaduddin yang kontra Ba'alwi, harus kita barengi dengan pendapat daripada Rumail Abbas yang pro dari Ba'alwi ini, saudara sekalian. Nah, kalau kita berbicara masalah objektif, ada satu video di mana di sini banyak sekali data-data yang tertampil. Saling mendebat antara Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani versus Rumail Abbas, saudara sekalian. Yang mungkin videonya ini agak sangat panjang, silahkan tonton sambil tiduran dan apapun itu, silahkan saudara sekalian. Namun di sini ada hal menarik di mana Kiai Ahmaduddin dan Rumail Abbas saling adu logika dan adu ketangkasan di dalam
menemukan fakta-fakta tentang klan Ba'alu ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut tentunya di dalam channelnya Parasuka TV, saudara sekalian. Oke, silakan. Saya ingin bertanya yang pertama begini, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman, itu ya. Jadi apakah, kan menurut saya mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa di abad ke-3 menurut saya, atau ke-4 dalam tradisi literasi dari Ba'alawi, sampai apa namanya itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Ini menurut saya tidak ada. Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab mu'tabarah, baik nasab maupun kitab sejarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Saya ingin jawaban itu dulu, mungkin satu kata dua kata. Ya, Siap. monggo Gus Romel. Jawaban singkat untuk jika berdasarkan kitab yang bisa diakses di archive Alukah ataupun di beberapa situs Mas di Romel, Telegram. kita dialog santai aja. Siap, Yai, siap. Saya juga pengennya nyantai aja. Nah, gini, jawaban sederhana, saya pengen mempertegas yang kemarin bahwa ketika Mas Sugeng memberikan uraian tentang YDNE dan juga saya menjelaskan tentang beberapa argumen, patah-patahan argumen dari tesisnya Kiai Imad itu, satu yang paling penting itu kan keterbatasan literatur. Itu saya anggap faktual karena saya kan mendasarkan dari tulisannya Kiai Imad. 4 buku sudah saya konsumsi dengan baik. Semua kitab yang disebutkan Kiai Imad di 3 kitab yang sebelumnya itu ditambahi, akhirnya di menakar apa ya, integritas keilmuan yang terakhir yang 4 atau 3 hari pasca pencoblosan. Nah, jawaban tentang adakah kitab muktabar yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa, seingat saya yang masih diproduksi dan versi cetak itu kan Tarikh Hadramut. Suaranya tidak ada, Mas Yusuf. Ya, Cek. ini ada problem ke Kiai Imad mungkin di speakernya. Lanjut Gus Romel, Prof Ikam Oke. mendengar suara Gus Romel? Bagus, Mas, bagus. Ya, Oke. berarti mungkin ada Saya lanjut ya? penerimaan senjata. Ya, lanjut. Oke. Lanjut. Saya lanjut. Jadi adakah kitab yang membahas tentang hijrahnya Ahmad bin Isa? Itu ada. Dari yang versi cetak itu kan ada Tarikh Hadramut, dalam footnote itu keterangan dari muhakkik yang mengutip dari ahli nasab namanya Al-Ubaidili, dia wafat sekitar 490 Hijriah. Judul risalahnya itu kan Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror, itu ada di footnote-nya itu di Tarikh Hadramut ya. Itu pertama. Terus yang kedua di Ajrus Safaf juga menukil beberapa pendapat yang tidak disebutkan tapi diklaim Abdurrahman Al-Khatib sebagai sikot itu hijrahnya Ahmad Al-Muhajir gitu. Dua kitab itu yang bisa diakses di internet clear menyebutkan Ahmad bin Isa itu hijrah. Memang rentang waktu antara Ahmad bin Isa yang diklaim wafat tahun sebelum 380-an itu ada kesunyian historis ya, kalau memakai istilahnya Kiai Imad itu, sampai Abdurrahman Al-Khatib berarti sekitar 820. Nah, makanya penjelajahan saya itu bukan hanya di kitab muktabar yang di versi cetak atau yang bisa kita akses gitu. Ya, Gitu, Kiai. nanti dulu. Ya, baik. Saya tadi nggak mendengar suara dari Mas Romel. Bisa diulangi lagi, Mas Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jawharus Safaf. Apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak aku harus pakai tafsir, Kiai. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramut berarti kan abad di atas abad ke-9 dan Ajrus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa Sebelum abad 9 nukilan-nukilan tidak ada, orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan Ya, ini dari saya reportase orang yang personal. punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke, karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Sumit di abad ke-12 menyebutkannya. Mas Romel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajrus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820.
Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya. Al-Jauharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Mm-mm. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk Siap, Yai. kita tiktokan aja ngobrol santai, nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir itu tidak ada. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun, dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah, itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Al-Jauharus Safaf maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jauharus Safaf menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Sapun yang saya tahu, yang Mu'tabaroh itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imad itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titi mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titi mangsa penulisan, maka kita ambil titi mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah Al-Mubarakah itu ada titi mangsa penulisannya, bahwa As-Sajarah Mubarakah itu ditulis akhir tahun 597 Hijriah. Kemudian kenapa kitab? Karena di dalam manuskripnya disebut karangan Imam yang tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab Nasab Mu'tabaroh dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid. Kitab yang pertama kali menyebutkan itu ada di abad 10, namanya kitab
Tuhfatul Thalib karangan As-Samarqandi yang ditulis 996 Hijriah. Sangat lambat sekali. Nah, itu pun ternyata setelah ditelusuri referensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah yang dikarang oleh Ba'lawi sendiri, yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab nasab Mu'tabaroh yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah? Atau Mas Rumel ada kitab yang tidak bisa saya akses, yang masih berupa manuskrip, yang utuh, manuskripnya itu bisa diakses oleh siapapun, yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu ternyata punya loh nama anaknya namanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, gimana Mas Rumel? Apakah dapat menemukan kitab itu? Siap. Yang pasti di Al-Barqa Al-Musyiqah itu selesai tahun 880-an. Itu ada di halaman paling hampir di akhir, itu ada keterangan dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran, rampung menulisnya, itu kan surat kepada anaknya tahun 820. Anaknya inilah yang pergi ke Mekah dan menemui As-Sakhawi, mengambil ijazah kitab. Itu ada di reportasenya As-Sakhawi di Adul Ulama. Kemungkinan besar As-Sakhawi baru tahu siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu ketika ketemu anaknya. Nah, adakah yang menyebutkan Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran? Ada. Pertama, Ajarus Safaf, Kiai Imad sudah memilikinya. Itu dimulai tahun 820 dan menyebutkan Ubaidillah. Terus yang kedua, Tuhfatul Zaman, karya Husain Al-Ahdal itu ketika menulis silsilah Ali bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu, orang yang sama yang direportase oleh Al-Janadi itu, menuliskan silsilahnya ke atas sampai ke Ubaidillah. Gitu. Jadi, tesisnya Kiai Imad, beliau berteori jika nama Ubaidillah baru diperkenalkan. Suaranya. Nah, ini suara kembali bagus. Ya, lanjut. Oke, jadi ketika beliau berteori bahwa Ubaidillah baru diperkenalkan oleh Ali As-Sakran itu udah patah itu. Ini Karena sebelum orang itu saya lahir, nggak bisa melihat Mas Rumel ini. cek saya aman. Pak Yusuf gimana? Pak Hikam? Aman. Ini aman kayaknya, koneksi internet di Kiai Imad ini agak masalah Iya, mungkin. kayaknya iya. Mm-mm. Ya, Jadi lanjut Gus Oke. Rumel. ada dua kitab yang sudah menyebutkan Ubaidillah. Pertama yaitu Ajarus Safaf, ditulis tahun 820 ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berumur 1 tahun. Dan Tuhfatul Zaman, kitab itu selesai ditulis tahun 826. Jadi sekitar 9 atau 8 tahun Said Ali As-Sakran itu baru berumur 8 atau 9 tahun. Kitab itu sudah rampung dan menuliskan silsilah Ali bin Jadid, orang yang direportase oleh Al-Janadi sebagai muhaditsin min warithi Ta'is min asyrafun halik min Ali Abi Alawi. Itu silsilahnya ke Ubaidillah. Gitu jawaban singkat saya. Baik, Kiai Imad, bisa mendengar? Silakan. Halo Kiai, kayaknya agak masalah ini internet di Kiai Imad. Ini saya tidak bisa melihat Mas Rumel ini. Di sini jelas sekali, Yai. Apa saya Nggak langsung masalah sama sekali. sambil ngebuka YouTube, bisa nggak ya? Sambil buka YouTube ya, supaya saya dapat mendengar. Oh iya, boleh. Ya. Oh iya. Oke. Bisa. Mungkin agak koneksinya agak ini gitu ya. Agak terganggu di situ. Pak Yusuf, aku nge-share screen dari Baik. tampilan Tuhfatul Zaman. Oke. Ya, baik. Ya. Oke, ini Ini Tuhfatul Zaman, kitab dari Husain Al-Ahdal, Tuhfatul Zaman, halaman 459. Dia mereportase seorang yang, ini kan kitab yang menjadi intisari atau ringkasan ya, yang memperjelas As-Suluk. Orang yang sama, wamim man warada ila Ta'is jama'atun min at-tabaqah minhum Asyarif bin Jadid wa huwa Abul Hasan Ali. Silsilahnya ditulis sampai Ubaidillah. Berarti kitab ini rampung sekitar tahun 826. Sekitar 8 atau 9 tahun Said Ali As-Sakran itu berumur segitu. Said Ali As-Sakran, orang yang diklaim Kiai Imad orang pertama yang memperkenalkan Ubaidillah, itu lahir tahun 818 atau 819. Ikhtilaf di 2 tahun itulah, 818 atau 819. Orang lain dari kabilah non Ba'alawi, tapi Ashraf juga dari kabilah Al-Ahdal itu bikin kitab meringkas atau mengintisari kitab As-Suluk, menuliskan orang yang sama, Ali bin Jadid sampai ke Ubaidillah. Itu Pak Yusuf. Oke, Imad, bahwa tadi ada Jadi ada orang di abad ke-8 namanya Al-Janadi, ya. Baik, ini mulai saya ya. Ya, baik. Ini memang sangat lambat sekali, tapi nggak apa-apa.
nggak apa-apa, ini kita barokah, insya Allah barokah ini, walaupun saya nggak belum menerima suara dari Mas Rumel, tapi insya Allah barokah. Kita santai-santai aja, banyak waktu. Baik, jadi kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi ya, tapi yang saya pahami begini, jadi ada di abad ke-8 menurut Mas Rumel, orang yang bernama Syekh Al-Janadi mengarang kitab As-Suluk. Di situ di dalamnya ada silsilah seorang yang bernama Abul Hasan Ali atau dikenal Syarif Abul Jadid, yang silsilahnya sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu ya. Kemudian Abdullah bin Ahmad Ya, bin kayaknya Isa. Dengan adanya di dalam kitab As-Suluk itu dikatakan bahwa silsilah atau Ali As-Sakron ini sampai ke baginda Nabi ya. Apakah bisa terdengar suara saya, Mas Yusuf? Putus-putus, Yai. Putus-putus. Putus, Yai. Lanjut, ya. Ya, agak terputus-putus. Lanjut, Kiai. Sepertinya kemudian yang kedua, menurut Mas Rumel Abbas ini ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Ya, pemirsa pada Suara TV, kita masih menantikan koneksi internet di Kiai Imad, kayaknya kurang begitu kondusif ini. Hujan mungkin Masih di sana, mau- kayak Pak Sugeng kemarin tuh kan hujan terus ngelak gitu. Tapi aku tadi aman ya, Prof Hikam ya. Ya, oke, muncul lagi. Kayaknya internet di Kiai Imad ini agak masalah nih, Kiai. Lanjut, Kiai, mangga. Baik, ini nggak apa-apa Mas Rumel, Prof Hikam, kita santai saja. Siap, siap. Ini insya Allah barokah ini ya. Jadi yang saya tangkap bahwa kitab As-Suluk menyebutkan silsilah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Tuhfatuz Zaman. Kan ada itu kitab As-Suluk 732 Hijriah, kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah. Itu kan begitu. Tetapi di dalam kitab As-Suluk itu versi manuskripnya kan ada dua. Yang pertama adalah versi manuskrip Mesir 877 Hijriah. Ada versi manuskrip Paris yang berangkat tahun 822 Hijriah. Dalam manuskrip Mesir memang ada disebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari situlah Ali As-Sakron itu mencangkokkan silsilah mereka, silsilah Kabalawi ini dari manuskrip Mesir ini. Tapi di dalam manuskrip Paris itu sama sekali nama Abdullah ini tidak ada. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu langsung bin Ahmad bin Isa, tidak ada nama Abdullah. Nah, kemungkinan yang sampai kepada Ali As-Sakron itu di Tarim itu hanya manuskrip Mesir itu. Sementara manuskrip yang hari ini ada di Paris itu tidak sampai ke Yaman. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa ketika keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mencangkokkan namanya melalui Abdullah bin Ahmad itu, yang disebut Abdullah itu mirip dengan nama leluhurnya namanya Ubed, ketika di manuskrip Paris itu tidak ada, maka cangkokan itu otomatis batal. Ya, menurut saya begitu. Kemudian di kitab Tuhfatuz Zaman itu selain menyebutkan keluarga dari Syarif Abul Jadid dengan silsilahnya seperti yang terdapat dalam As-Suluk versi manuskrip Mesir, juga menyebutkan keluarga Balawi. Misalnya ketika menyebutkan Muhammad bin Al-Ahdal itu menyebutkan bahwa keluarga Ba'lawi ini adalah sepupu dari keluarga Ahdal. Anehnya itu di kitab Tuhfatuz Zaman ketika menyebutkan Syarif Abul Jadid sama sekali ini Husain Al-Ahdal tidak narik-narik keluarga Ba'lawi. Seharusnya kalaulah Husain Al-Ahdal dari Bani Ahdal ini tahu bahwa Syarif Abul Jadid atau Ahmad bin Isa ini adalah leluhur daripada Ba'lawi, tentunya dia akan mengatakan juga bahwa ini juga adalah leluhur daripada keluarga Ba'lawi. Kenapa? Karena ketika dia menyebutkan keluarga dia, Bani Ahdal, dia mengatakan bahwa leluhur
saya, Muhammad bin Sulaiman, itu hijrah dari Irak ke Yaman bersama sepupunya, yang sepupunya itu adalah leluhur Ba'lawi. Itu disebutkan ketemu lain. Kenapa itu? Kenapa? Hussein Al-Ahdal ini ketika menyebutkan silsilah Syarif Abdul Jadid yang ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu tidak menyebutkan silsilah leluhur saya sepupu dari Ba'lawi. Gimana menurut Mas? Saya kurang begitu utuh, Ya, tapi gimana Pak Yusuf? Ya, ini internetnya kayaknya agak ini Apa suara saya bisa didengar? Ya, oke, coba pertanyaan langsung saja, Kiai Imad, tadi agak terputus-putus ini internetnya. Silakan, Kiai. Berarti saya ulangi ya. Ya, oke, ya. Begini Mas Rumel, tadi kan Mas Rumel sepakat tidak ada kitab nasab yang mutabar yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah sampai abad ke-10 sampai Tufatul Talib. Tetapi ada as-suluk yang menyebutkan silsilah Syarif Abdul Jadid ini kembali terganggu. Ini mungkin saya minta izin dulu 1 menit untuk ganti internet ya. Ganti saluran internet. Baik. Saya kira lebih baik begitu, Yai. Lebih baik ganti internet aja. Ini sangat payah nih. Saya minta izin 1 menit untuk Baik. mengganti saluran internet ya. Ya, Baik. Saya izin merokok, Pak Yusuf dan Pak Hikam. Silakan. Ini gimana ya? Internet kayak begini ini gimana Mas Yusuf ya? Aduh. Ya, mungkin ikut. Alhamdulillah ini udah listrik hidup, jadi agak aman Pak. Kemarin tuh saya pengen presentasi, pengen nunjukin, tapi emang belum sempat bikin PowerPoint lagi itu. Emangnya Pak Yai Imatnya ada di mana sih, Mas? Di Banten kayaknya, di Kresek. Banten. Seperti yang Pak Sugeng tadi malam juga begitu. Gus Rumel, mungkin sedikit mengisi kekosongan. Anda bisa sedikit memberikan reviewnya. Oh ya, gini. Tadi. Mending aku langsung responnya Kiai Imat tadi lah ya, nanti biar diulang. Kiai Imat itu kan berusaha untuk menurut dugaan saya berusaha untuk menganulir pendapat Al-Janadi, salah satunya berdasarkan naskah. Naskah itu ada 4, 820, 838, 1015 dan yang paling akhir itu ya tahun 1000-an itu, 1015 Hijriah. Nah, naskah itu emang keduanya berbeda. Silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah atau Ahmad bin Isa itu ada yang sampai ke Ahmad bin Isa itu ada yang 6 orang, melewati 6 orang. Di naskah yang lain itu melewati 9 orang untuk sampai ke Ahmad bin Isa. Nah, cara saya untuk memastikan sebenarnya Al-Janadi itu menulis silsilah Ali bin Jadid secara faktual dan historis dalam kitabnya itu seperti apa. Pertanyaan pertama untuk Kiai Imat itu, dan kayaknya kita harus sepakat, naskah yang tersedia sekarang itu tidak ada satupun yang divalidasi oleh Al-Janadi. 820 itu kan sekitar 90 atau 100 tahun ya. Setelah kitab Al-Janadi itu selesai 720, Aukamakol 715 Hijriah. Naskah yang paling bisa kita gapai itu naskah tahun 820. Artinya kan sekitar 100 tahun setelah Al-Janadi atau kitab itu selesai. Jadi semua naskah yang mendasari kitab As-Suluk itu tidak ada yang divalidasi oleh Al-Janadi. Cara saya untuk mencari tahu apa yang mau ditulis oleh Al-Janadi dalam As-Suluk itu melalui naskah. Pertama, harus saya cari dulu naskah yang divalidasi oleh Al-Janadi. Terus kedua, pendapat pakar yang mengutip Al-Janadi, karena ada 3 orang yang hidup tahun 700-an dan salah satunya itu mendapati 10 sampai 20 tahun masa kehidupan Al-Janadi dan pasti membaca naskah yang paling tua atau yang divalidasi oleh Al-Janadi. Perlu diketahui Al-Janadi itu menurut Az-Zirikli, namanya kan Bahauddin Al-Janadi, dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janadi. Orang itu disebut min siqati mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah naskah, bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain. Ada namanya Yusuf Malikul Afdal Ar-Rasuli, itu mengutip pendapat Al-Janadi dan menulis silsilah Ali bin Jadid itu sampai ke Abdullah. Silsilahnya melewati 9 orang. Nah, 9 orang. Makanya saya meyakini maksud Al-Janadi naskah yang paling benar untuk silsilah Ali bin Jadid itu ya 9 nama sampai ke Ahmad bin Isa itu.
gitu. Baik. Saya ulangi. Baik. Aman. Kiai Imad tes Silakan. dulu mungkin ya. Kiai Imad dites dulu sinyalnya. Halo, ini udah bagus ini. Kita udah pindah Ya. laptop ini. Oke, Ya, ya, mantap, bagus, mantap. Ya, bagus, baik. bagus, baik. Baik, mungkin bisa diulang, Mas Rumel. Siap. Saya mulai dari sebuah prinsip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh. Bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah. Asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun. Yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athaiyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Baik. Presentasinya ya. Oke, baik. Nah, kitab ini Al-Athaiyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun. Berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538 dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athaiyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid 7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke 9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis, dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan ke-5. Ya, baik. Silakan Kiai Iman. Ya, anggaplah kita As-Suluk itu, kemudian kitab Al-Athaiyah Asaniyah itu memang ditulis, dicetak sesuai dengan manuskrip aslinya. Tetap saja ini nasab daripada Ba'lawi ini yang kemudian mencangkok ya kepada Syarif Abul Jadid, itu nyambung kepada Abdullah ini yang dimaksud misalnya oleh Al-Athaiyah Asaniyah. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun yang menyatakan Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi dan Basri. Itu sama sekali tidak ada kitab yang menyertai di abad ke-8 itu yang menyatakan demikian atau sebelumnya. Itu adalah interpretasi dari keluarga Ba'lawi di abad 9. Bahwa ini adalah Syarif Abul Jadid ini adalah keluarga kita. Padahal itu Syarif Abul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada As-Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Athaiyah Asaniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Ba'lawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas.
oh ini salah, ini kurang ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghurrar, ini kitab ada Syarhul Ainiyah secara lengkapnya, mungkin ini kurang, kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakkik, itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, di nasab syarif Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abul Jadid ini tertolak pula. Nah, ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abul Jadid ini, Abul Hasan Ali atau Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya? Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu Tapi manuskrip tahun berapa? manuskrip dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janati tahun 620. Diijazahkan secara mukatabah di yang sampai kalau kitab sekarang. Kalau yang kitab sekarang, itu. Oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Safaf, ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali As-Sakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama. Ya. Wakana lahu minal walad Ubaidullah wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jidul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wa kanu masyhuruna bil ilm washolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya, kitab ini kan ditulis oleh orang Ba'alawi ya, atau oleh Bukan. Iya, dari Al-Khatib bukan Ba'alawi. Baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kita sudah, bukannya kita ini husuudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi, bahkan berani berdusta. Ya, kita fair-fairan ya, Mas Romel. Seperti dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudhul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Siri Silsilatil Alawiyah di abad ke-4, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini 3 kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Ar-Raudhul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtado Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ, ketika menyebutkan abad ke-4, abad ke-5, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Lah itu skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thahir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Ar-Raudhul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Romel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak tadi jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Ar-Raudhul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Romel ini. Ya, wali ya. Kemudian kitab Abnul Imam, Mas Romel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarus Safaf beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya. Manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Apa Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang
Al-Khatib. Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jawhar Safat itu yang ditulis oleh seorang yang namanya Mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an. Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini, Mas Rumel. Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma. Tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jawhar Safat, seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahapi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia. Karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip, yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah ini kata saya, ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah. Karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan, kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan, walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip. Kejujuran ilmiah seorang peneliti itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu. Dia mungkin di footnote-nya dia ngomong, menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang Faqih Muqaddam, sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut Faqih Muqaddam. Padahal Faqih Muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun, kan? Faqih Muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya, tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya, dan sebagainya, keilmuannya, katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang mengarang fikih tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9, begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Rumel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana kita melihat sebuah sejarah yang hari ini terbentuk begitu kokoh, tetapi rapuh. Seperti Mas Rumel kan rajin tuh. Ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in. Saya juga udah punya. Saya bahkan udah lama saya mempunyai itu, dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah meriwayatkan hadis dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi, tapi Mas Rumel masih menggunakan. Ya, bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun. Ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nulis kitab Imam Ghazali misalnya. Tapi karangannya saya. Kemudian setelah 50 tahun lagi, ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kita bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali. Dan saya kira Mas Rumel, Ba'lawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana itu kan. Ini Mas Rumel jangan marah ini. Jangan. Ya, oke. Mas Rumel. Jadi pertanyaan ini ada lagi ke Iman? Ya sudah cukup dulu, mungkin ada Mas Rumel yang pengen ditanya. Ada mungkin Mas Gus Rumel, silakan Gus. Ya, saya pengen tampilin satu ini dari archive. Saya nyarinya langsung live streaming ini. Tadi kan Kiai Imad menyebut Qaladatun Nahar. Qaladatun Nahar itu kan ditulis oleh Mbah Makramah, dan beliau keliru ketika menyebut ini ditahqiq oleh Ba'alawi. Yang bertahqiq ini bukan Ba'alawi, namanya Bu Jum'ah Mukri dan Khalid Zawari. Tidak ada Ba'alawi di sini. Ini kitab dicetak sekitar tahun cetakan pertama itu 2000-an. Itu berarti kan Husain Al-Habsyi yang Kiai Imad tadi tuduh menginterpolasi kitab ya, di banyak tulisan Kiai Imad sering menyebut nama itu, dia masih hidup. Gitu. Jadi kitab Qaladatun Nahar kenapa saya pakai untuk mengkonfrontasi naskah yang saya temukan? Karena orang ini Qaladatun Nahar itu fi wafayatil a'yanid dahar itu kan ditulis oleh Abu Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Bahmah Roma. Dia bukan Ba'alawi, tapi Hadrumi, seorang Hadramaut ya. Dia itu lahir 870 sampai 947. Di sini mengutip banyak sekali kitab dari Al-Jawhar Safat.
Kalau boleh ditulis ya, Jurus Safaf itu kan ditulis oleh orang yang meninggal tahun 855. Jadi selisihnya kan sekitar ya 30 tahun atau mungkin 25 tahun lah, 25 tahun setelah penulisnya wafat, naskah itu udah ada, orang ini hidup. Dia seorang intelektual dan saya masih mempercayai kitab ini karena naskahnya tersedia, masing-masing naskah juga tersedia, dan ketika Kiai Imad berusaha membatalkan naskah Ajurus Safaf, saya tampilkan lagi Ajurus Safaf yang saya ini kayaknya udah beredar, Kiai Imad juga udah punya. Nah, kitab Ajurus Safaf ini ditulis, yang beredar itu kan naskah tahun 1300-an ya, disalin ulang tahun 1300-an. Dekat banget gitu. Tapi ada naskah lain yang lebih tua dari ini yang disalin 1200-an atau 200-an yang lalu. Karena ini 1400, naskah salinannya yang lebih tua dari ini itu ditulis tahun 1200-an. Saya udah dapat. Yang dari kue juga ada. Itu tahun sama di 1100-an atau 1200-an. Semua naskah sudah saya bandingkan di dalam satu laptop, terus harfan-harfan saya komparasi ini dan semuanya mirip atau identik gitu. Penulisnya Abdurrahman Al-Khatib ini valid wafat tahun 855. Kenapa saya meyakini naskah ini tidak diinterpolasi? Karena penulis salinan ini bukanlah Ba'alawi. Penulis naskahnya itu satu dari Al-Khatib. Yang ini yang saya tampilkan itu ditulis oleh Al-Khatib. Belakangnya ada Al-Khatib. Saya kira itu nama marga yang sama dengan penulis naskah ini. Berarti kan ada, katakanlah Pak Hikam menulis naskah, terus ada orang yang mengutip dan salinan naskahnya itu disalin oleh keturunannya atau satu kabilahnya. Al-Hikami misalnya. Penulis naskah ini adalah Al-Khatib, dari kabilah Al-Khatib gitu, dari orang non Ba'alawi gitu. Melewati konfrontasi naskah saya sudah, dan naskah ini saya yakini benar ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855. Perkiraan bahwa ada nama yang sama, Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 700-an, itu juga agak meleset karena itu ada kekeliruan dari Hadiyatul Arifin sama Mu'jamul Mu'alifin ya. Dua kitab itu kan menulis, itu kitab Fihris, kitab ensiklopedia. Saya ngerasa agak kecewa gitu kayak Imad. Maksudnya Umar Ridho Kahalah dan juga Ismail Pasha, dua penulis dari Hadiyatul Arifin itu kan tahun 1300-an wafatnya gitu. Bagaimana caranya orang yang selalu pengen sumber sezaman mengkonfrontasi sebuah cerita di masanya dengan sumber sezaman itu memakai ensiklopedia dari orang yang hidup tahun 1300 Hijriah. Itu Mu'jamul Mu'alif itu 1300-an. Dia bagi saya agak keliru referensi gitu. Keliru referensi itu, saya berani aja ngomong kayak gini. Dua orang ensiklopedia itu ketika mengatakan Abdurrahman Al-Khatib wafatnya tahun 700-an dan menulis naskah Ajurus Safaf itu sangat melenceng jauh. Karena di dalam kitab yang sama itu menuliskan seseorang dari kabilah Ba'alawi dan juga kabilah lain bukan Ba'alawi yang wafat tahun 850-an. Ya bagaimana mungkin orang yang wafat tahun 750 itu menulis naskah hikayat biografi seseorang yang wafat tahun 800-an. Itu agak muskil gitu. Nah, Qiladatun Akhir itu orang tadi kan selisihnya sekitar 25 tahun setelah penulis Ajurus Safaf ini kan wafat. Maka dia itu orang yang sangat paling mendekati dan paling bisa dipercaya karena sezaman, dia orang Yaman, orang Hadromi, penulisnya juga Al-Khatib, kabilahnya masih ada sampai sekarang. Dan beberapa Al-Khatib menulis ulang salinan kitab ini. Itu untuk Ajurus Safaf. Saya masih meyakini kitab ini sebagai kitab salinan yang representatif dan muktabar atau muktamad lah kalau misal Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda tentang muktabar ya. Saya clear untuk hal itu. Nah, kendati pun demikian saya juga sepakat ya. Kayaknya semua orang yang pro Ba'alawi itu kan selalu meragukan sumber sezaman itu. Saya kayaknya orang yang ladeni tentang sumber sezaman itu harus dicari. Kenapa saya yakin? Karena yang gelap, jalannya gelap itu bukan hikayat atau historiografi Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi cara pencarian Kiai Imad sendiri yang gelap gitu. Jadi beliau itu kan mencari dengan mata yang tertutup, acak-acak, komedi aja Kiai, komedi aja itu. Karena gini, ketika di Timur Tengah 2-3 kali, insya Allah nanti juga saya mau ke Belanda lewat bantuan Lakpesdam kemarin Lembak itu. Saya ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Imad itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Shahib Mirbat itu. Kenapa saya bilang ini orang agak iltibas ya. Ada Muhammad bin Ali itu 4 orang ya. Muhammad bin Ali Shahib Mirbat, Muhammad bin Ali Al-Qolai, Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Batohan. 4-4-nya itu kan 2 orang yang berbeda, meskipun nama dan bapaknya itu sama, tapi njit, buyut, canggahnya itu berbeda. Saya tuh pengen mengulang sebuah teorinya dari Profesor Eng Seng Ho dari The Grave of Tarim. Itu orangnya masih hidup. Saya ingat itu ada 2 profesor itu. Orang Hadromi itu Kiai Imad itu orang Hadorimah atau orang Hadromaut itu orang yang punya budaya dikenal melalui silsilah, melalui berdasarkan genealogi. Kita itu di Indonesia itu kan hai Fulan bin Fulan itu bukan hal yang lazim ya. Hai Kiai Imad bin Usman, orang menyebut orang lain cara pengenalannya itu berdasarkan nasabnya. Jadi itu satu hal yang kayaknya tidak menjadi perhatian Kiai Imad. Makanya pertanyaan Kiai Imad apakah ada pencakokan-pencakokan itu? Padahal di kitab yang lebih tua dari Al-Barqa Al-Mushqa itu kabilah Ba'alawi itu sudah dikenal sebagai pertama keluarga atau klan yang dikenal sebagai orang-orang soleh, ahli ilmu. Mungkinkah jika memang dikenal seperti itu oleh penduduk Hadramaut, ada
peluang untuk mencangkokkan nasabnya sendiri ke orang lain gitu. Padahal orang Hadrami sendiri dari penelitian Eng Seng Ho itu kan ya orang yang dikenal melalui silsilah, melalui nasabnya gitu. Sebentar ya. Ya kalau kesolehan kan Allahu a'lamu bimani taqwa ya. Lah orang yang dikira wali aja sekarang kan ada mencangkokkan kuburan itu. Jadi Oke, clear, itu nggak relevan untuk pembahasan ini. Tapi yang pasti gini Kiai Imad, saya tuh kenapa berusaha mencari sumber atau bukti material yang non Ba'alawi, karena Kiai Imad kan agak menolak kan, ada resistensi jika itu sumber ditahqiq atau ditulis oleh Ba'alawi. Keladatul Akhir itu clear, ditulis oleh non Ba'alawi dan kitabnya versi cetak itu dieditor oleh 2 orang yang non Ba'alawi. Memang orang Hadrami tapi non Ba'alawi kan, itu tuh clear gitu. Dan orang itu penulisnya, mu'alif, naskahnya ada Kiai Imad. Yang paling dekat dengan Keladatul Akhir yang wafat 900-an itu saya dapat yang 1015 Hijriah disalin ulang. Gak sampai 100 tahun itu penulisnya Keladatul Akhir itu wafat, naskah yang 50 sampai itu Mas Rumel kan wafatnya 944 ya. Ini saya punya kitabnya. Ini wafat 947. Jadi tetap saja ini abad ke-10 setelah nasab Ba'alawi itu dibangun begitu kokoh. Karena nasab Ba'alawi ini dibangun dengan kitab-kitab yang banyak di abad 9 dan abad 10. Saya melihat ada sekitar 10 kitab itu yang dibangun, ditulis sehingga kemudian menjadi begitu terlihat rapi dan permanen. Tetapi ternyata sambungan kabel dari laptop atau internet atau dari komputer yang banyak itu, yang orang menelitinya dia kabel belah sini, kabel belah sini, ternyata di ujungnya itu tidak disambungin ke listrik, jadi semuanya mati gitu. Yang lain mencari kabel-kabel, ini komputer ini yang nggak masuk ininya sebelumnya, ini komputer ini, ternyata di ujungnya nggak ada sambungan listrik. Nah itu Mas Rumel mencari kabel jadid, ketersambungan dengan Alwi, mencari ketersambungan dengan Basri, sementara Abdullah ini aja ke Ahmad bin Isa ini nggak nyambung. Oh ya, itu berarti problemnya kan di isnadnya mungkin ya. Isnad historis lah kalau boleh bilang. Mencari Ubaidillah historis kan perlu isnad historis. Sementara tadi aku baru menampilkan sebuah naskah yang ditulis oleh seseorang yang wafat tahun 855. Tagihan kemudian, kitab ini berdasarkan apa kan gitu ya? Ya. Kalau misal kitab itu tidak dianggap karena punya jarak antara yang ditulis, misal Al-Faqih Al-Muqaddam itu 600-an, abad ke-7. Kitab ini ditulis abad ke-9. Ada kesunyian 200 tahun. Gimana caranya orang bisa menulis seorang tokoh yang wafat 200 tahun sebelumnya kan gitu. Nah, ikhtiar saya kan mencari kabel-kabel itu, Kiai. Makanya saya nyebut di kemarin itu mohon maaf jika tidak berkenan ya. Memang Kiai Imad kemarin itu kekeliruannya itu kan keterbatasan literatur. Itu saya tahu dari beberapa bocoran karena beberapa kali bikin trivial itu. Ketika saya nunjukin satu naskah tua itu saya persis itu dapat dari Telegram. Yang dari Gus Aziz. Terus itu juga dapatnya di internet. Makanya saya tuh berharap adanya iktikad baik untuk mencari naskah yang memang diklasifikasi oleh banyak perpustakaan gitu. Arba'in itu ya, tadi kan sempat nyebut Habib Salim bin Ginda. Mas Rumel, bukan malas, tapi dari rekonstruksi nasab Ba'alawi yang saya lakukan, ini konstruksi nasab Ba'alawi ini memang saya meyakini 99% ini nggak ada. Jadi dari kita kan bisa menghitung ya, kalau 1, 3, 5, 7 gitu kan berarti itu bilangan-bilangan ganjil. Kalau 2, 4, 6 itu pasti kesananya 8. Itu kita walaupun tidak menyebutkan 2, 4, 6 berapa? Pasti semua orang 8. Kalau 1, 3, 5, 7 kan. Nah, kita sudah dapat mengetahui konstruksi di sana itu nggak bakal ada, Mas Rumel, kecuali diadak-adakan. Oke, itu kan susunan algoritma atau pola 1, 3, 5, 7 ya kayak perhitungan kursi di caleg lah ya. Itu kan sebuah pola. Makanya setelah 7 kita tahu angka setelahnya. Maksudnya gini, algoritma itu disusun memang berdasarkan pola ya, tapi kan harus polanya itu kan sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Makanya ketika Kiai Imad berusaha mendorong orang-orang untuk mempercayai ada pola, interpolasi, terus dimudahkan dengan 1, 3, 5, 7 seterusnya, kita nggak perlu nulis karena orang tahu angka setelah 5 itu apa, berarti kan 7. Itu kayaknya berangkat dari sebuah istiqro nakes karena materi tasawurnya itu ya. Maksud saya tasawur ketika Kiai Imad menuduh Husain Al-Habsyi menginterpolasi naskahnya. Ketika naskah itu saya dapatkan semuanya nggak ada tuh yang diubah-ubah oleh Husain Al-Habsyi. Ketika Yusuf Jamalulail naskah Yusuf Jamalulail masih hidup, dia menunjukkan naskah beberapa halaman, nggak ada tuh yang diinterpolasi. Dia sama anaknya itu memberikan bagan saja, kayak diagram di Abnaul Imam itu. Betul. Dan kalau ada Ar-Raudul itu ditulis Abdullah namanya kan. Iya betul, Abdullah. Jadi betul. Itu udah penambahan itu apakah salah atau tidak, itu yang bikin saya bertanya-tanya kan. Ini kan Kiai Imad sebenarnya kan sudah memberikan pertanyaan yang valid, yang sebenarnya itu harus dijawab, bukannya langsung disimpulkan. Ketika pertanyaan itu saya bawa, diakui atau tidak, apa yang saya lakukan itu kan sebenarnya kan pekerjaannya Kiai Imad yang sedang saya ambil alih.
Kiai Imad mengusulkan sebuah Terima kasih pertanyaan, ada dulu. kesunyian Terima kasih 550. sekali. Nah, akhirnya saya ambil alih kan, saya take over terus mencari naskah-naskahnya dan membandingkan antar naskah gitu. Naskah yang saya miliki saya jamin tidak akan ada di internet karena saya udah ngakses sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kali pertama bikin video itu akhirnya dibantu beberapa teman sumber-sumber naskah yang bisa didapatkan melalui internet. Itu semuanya saya download dan tidak ada satupun. Makanya perlu nyari di tempatnya langsung. Seperti Ajarus Safaf tadi, yang beredar cuma satu, saya jamin itu. Yang tadi, yang baru saya tunjukkan itu. Ibrahim bin Mansur punya satu naskahnya Sajarul Al-Barokah. Kiai Imad pasti cuma dapat 4 halaman, tambah 2 orang lagi itu. Iris kuping saya kalau lebih itu. Karena itu satu-satunya yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Mansur itu. Nah, kemarin pas waktu di Madinah ketemu sama Said Anas dan saya mengkopinya ulang. Dan dia pun tidak yakin kalau ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, karena Qasim Al-Amin, penulis naskah Syajarah Al-Mubarakah yang 927 itu tidak ada redaksi seperti Wahid bin Samsudin. Wahid bin Samsudin bilang ini kan ditulis dari sebuah naskah yang disohihkan oleh mu'alifnya langsung. Di naskahnya Naqobah Hijaz itu gak ada kayak gitu. Bahkan awalnya Ibrahim bin Mansur itu mengira, aku kira ini karyanya Ibn Inabah loh gitu. Tapi kok dari Iran kok ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Musamma bi Syajarah Al-Mubarakah gitu. Makanya ya Mas tentu Romo kan sendiri. udah ketemu dengan pentahkiknya Semadi Ar-Rajai. Gimana menurut Semadi Ar-Rajai itu? Sama seperti yang saya katakan, beliau cuman intisab tapi gak mentasdik, tidak langsung membenarkan. Dan Ya, saya karena Al-Mar'asi juga sama. Seorang peneliti yang jujur itu ketika menemukan sebuah manuskrip, dia apa adanya disebutkan. Jadi interpretasi dia itu akan dituangkan di dalam lembaran lain. Ketika dia menemukan manuskrip itu bentuknya seperti itu, ditulis itu namanya Kitab As-Syajarah Mubarakah, dikarang, ditulis akhirnya itu 597, disebut pengarangnya Fakhruddin Ar-Razi, ya biarkan seperti itu. Adapun bantahan-bantahan apa dari Mas Sumel seperti kenapa dia disebut Sunni, Fakhruddin Ar-Razi Sunni, tapi dia menyebutkan Mahdi dengan apa Al-Muntadhar segala macam alaihissalam seperti orang Syiah, itu hal lain. Tapi manuskrip itu kita biarkan aja seperti itu, nanti interpretasi sumber itu dilakukan oleh orang lain seperti Mas Sumel sekarang tuh yang menggugat apa Syajarah Mubarakah. Tetapi Mahdi Ar-Rajai ini orang jujur di dalam dia itu mentahqiq sebuah kitab, dituangkan apa adanya, dicetak seperti itu, bahwa Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada itu di tahun 597 anaknya namanya Abdullah, apalagi Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini kan hanya interpretasi ijtihad dari seorang alias Sakron yang dia itu namanya Ubaid bin Isa, keluarganya kan dari sama dengan Bani Adal. Ya kan sepupunya Bani Adal, kakeknya itu pasti namanya Ubaid bin Isa, nggak ada nama Ahmadan. Tapi ketika ditemukan di kitab As-Suluk itu ada Ubaid bin Ahmad bin Isa, kemudian dia mengira itu adalah kakeknya Abdullah bin Ahmad bin Isa itu, kemudian Abdullah diberi alibi bahwa dia tawadu, kemudian menyebut apa dirinya sebagai Ubaid. Seperti tawaduknya Gus Romel itu dari Romli menjadi Rumail. Itu kan tawaduan itu. Tawadu gitu. Makanya saya apa namanya itu tidak terlalu apa istilahnya itu mempermasalahkan orang yang menggugat daripada daripada intisabnya Syajarah Mubarakah. Karena memang orangnya masih hidup. Mas Romel udah pernah ketemu sama Semadi Ar-Rajai, dia pembela Ba'alawi, ya kan, dalam salah satu tahqiqannya itu dia membuat footnote bahwa ada ini Ba'alawi yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, padahal di kitab yang dia tahqiq disebutkan namanya Ahmad bin Isa tidak punya nama Ubaid, tapi dia di bawahnya itu memberikan footnote. Menurut guru saya Al-Mar'asi, Ahmad bin Isa juga punya anak namanya Ubaid. Lah, itu berarti dia tidak ada permusuhan dengan apa Ba'alawi. Maka ketika tidak ada permusuhan dengan Ba'alawi, tahqiqannya ini sangat kuat, tidak ada subjektivitas. Berbeda antara misalnya yang ditahqiq oleh Ba'alawi, yang ditulis oleh Ba'alawi. Nah, itu ada subjektivitas di situ. Bagaimana mengokohkan narasi-narasi penguat untuk nasabnya. Begitu pula kalau misalnya ada permusuhan seorang Mahdi Ar-Rajai, maka setiap kitab-kitabnya itu tidak untuk nasab Ba'alawi, itu tidak bisa langsung dipercaya karena ada permusuhan antara dia. Begitulah seorang muhadis di dalam meneliti sebuah hadis. Riwayat tentang sesuatu yang ada subjektivitas dengan apa orang yang meriwayatkan itu akan ditinjau ulang. Seperti hadis-hadis tentang orang apa namanya Sam meriwayatkan Sam itu ada keberkahan, itu akan ditinjau ulang, akan diteliti oleh para peneliti hadis. Orang Sam mengatakan tentang fadilah Sam di hadis-hadis Nabi. Ini akan dicurigai. Orang Najd bicara tentang fadilah Najd, akan dicurigai oleh seorang peneliti hadis. Orang Yaman bicara tentang fadilah Yaman, akan dicurigai oleh peneliti hadis. Atau orang yang sedang bermusuhan, seperti ketika sebuah hadis mengatakan ayahnya Nabi Muhammad masuk neraka. Setelah diteliti hadisnya ada seorang perawi dari Bani Umayyah. Nah, ini juga menjadi penelitian dari para pakar hadis. Ini tidak bisa dipercaya walaupun secara riwayat itu sahih, tapi karena ada permusuhan antara Bani Umayyah dengan Bani Abi Thalib, maka hadis ini fihi nazarun.
ada pertimbangan-pertimbangan subjektivitas. Nah, kemudian kitab-kitab yang banyak dari Ba'alawi itu, yang banyak sekali 27 kitab itu semuanya karangan Ba'alawi yang saya tahu, sampai abad ini, sampai abad ke-15 itu, yang dikarang oleh orang yang pintar, orang yang soleh dan sebagainya itu, tetapi itu tidak menjadi seorang peneliti orang yang dianggap wali, karena yang menjadi objek daripada sebuah penelitian bukan siapa yang menulis tapi apa yang ditulis. Ketika seorang Ibnu Hajar mengutip sahabat dalam sahabatnya silsanatnya Ba'alawi, disebutkan di situ ada Ubaidillah bin Ahmad. Lah kita bisa menelusuri, ternyata dia mendapatkannya dari kitab yang dia temukan. Jadi Ibnu Hajar menemukan kitab namanya Al-Juz'ul Latif, di situ ada silsilah-silsilah thariqah, kemudian dia mengutip aja. Dan ulama itu udah biasa mengutip, namanya Al-Jamma, ulama yang senang ngumpulin sanad-sanad silsilah. Akhirnya tanpa diverifikasi, di cross check, ya kitab itu ada di dalam kitab seorang ulama besar itu. Apakah ulama besar itu salah? Tidak. Artinya yang dia dapatkan informasi seperti itu. Adapun nanti ada orang yang mengkaji, itu hal lain. Nah itu untuk Sajarah Mubarakah, saya kira ini adalah Mas Rumel udah berusaha tuh waktu itu dengan sebuah sanad ijazah dari orang yang katanya 500 sekian gitu. Kemudian ternyata kitab itu ditulis pada 500 sekian itu, sementara ijazahnya itu beda lagi tahunnya. Lah itu hal-hal semacam itu pun nanti akan bisa seorang juri akan melihat, saya menggunakan kitabnya itu kitab yang versi muktabar, kemudian Mas Rumel hanya menemukan lembaran-lembaran seperti itu yang kemungkinan besar juga bisa dibikin oleh orang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa dibikin oleh orang itu satu kemungkinan, atau bisa jadi memang ditulis oleh mualifnya langsung, itu kan kemungkinan yang lain. Makanya gitu ya, waktu memperkenalkan diri sama Pak Yusuf itu saya kan cuma tukang clipping saya cuma tukang clipping yang mengumpulkan bukti-bukti yang di masa lalu. Sekadar contoh, kemarin tuh dari teman-teman Yayasan Menara Kudus itu kan mendapatkan naskah asli dari Mbah Rif'an yang menuliskan Salawat Asnawiyah, itu terkenal di Pantura, tapi orang mulai ragu ini benar-benar dikarang oleh KHR Asnawi atau enggak. Akhirnya kan ketemu. Nah, naskah itu di dalam buku Muktabar itu tidak akan ketemu kecuali berdasarkan klaim. Tapi ketika sudah ada bukti, artinya apa yang ditulis oleh sejarawan itu berdasar. Terkait tentang As-Sajarah Al-Barokah, saya tuh enggak sampai bilang kalau kitab itu enggak, Muktabar itu enggak. Kenapa saya meragukan kitab itu? Ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma 3, ya udah 3 itu aja, kan gitu. Saya agak kurang yakin aja saya Madiro Jaya juga ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini jika jumlah ismiyah seperti itu. Saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak akan bilang ini kitab mutab. Contohnya Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad. Muhammad itu fa'aqibuhu min waladin min rajulin wahidin. Ismuhu Ali atau siapa itu di As-Sajarah Al-Barokah. Coba bandingkan sama Muntakilah atau Libya, itu anaknya 3. Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Sebelum kitab itu lahir, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. Kemudian tapi As-Sajarah Al-Barokah cuma satu min rajulin wahidin gitu. Ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntakilah atau Libya itu tahun berapa? Dia kan abad ke-5 kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis itu oleh Sajarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang 1. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang 1. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi makanya jumlah ismiyah anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak As-Sajarah Al-Barokah ditulis juga keliru, karena Muntakilah abad ke-4 ke-5 ya itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad terus lahum aulad, itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya bukannya ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika As-Sajarah Al-Barokah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh As-Sajarah Al-Barokah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang hasar atau ikhtisar? Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntakilatul Talibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak 3. Imam Fahru Raji mengatakan anaknya yang berketurunan cuma 1.
Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya 3, tapi yang berketurunan kemudian hanya 1. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fahrul Razi, menemukannya kitab Muntaqalatul Talibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya 3. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya 1. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Sajarah Mubarakah. Siapa Sajarah Mubarakah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fahrul Razi ketika menulis anaknya 3 itu menemukannya, mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Pertanyaannya, kalau memang Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis? Seperti Al-Ubaidillah itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Dia sejaman sama Al-Ubaidillah. Ini kan mafhum, Yai. Ada kecocokan Iran. As-Sajarah Barokah ditulis di Iran, diberikan kepada Ali bin Syaraf Shah Abul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Bisa juga itu diterangkan begini, ini kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah dia, kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Utsman itu. Udah cukup disebutkan Utsman aja, udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi di Al-Ubaidillah itu kan Ra'aitu humata Al-Majdi Ra'aitu humata di Baghdad, berarti kan dia sejaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia sejaman Barokah, jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Itu yang bikin saya penasaran. Kalau kitab ini kayaknya ihatoh. Saya cuma mentok di sana, berarti ini kitab nggak ihatoh itu aja, nggak sampai menganulir enggak ya? Iya, saya paham bahwa Mas Romel ini memang ingin mencari benarnya penelitian saya, bukan mencari benarnya penelitian Mbak Alawi. Oh itu bab kedua. Bab pertama kemarin itu kan menakar dulu. Kiai Imad kan sebagai penggugat, yang didakwa itu kan Mbak Alawi. Saya kan saksi ahli gitu, yang diundang, yang tidak ada kepentingan untuk tanya jawab. Saya punya 2 cara untuk menjawab Kiai Imad. Pertama itu kan menakar kesahihan argumentasi Kiai Imad terlebih dahulu. Yang dijelaskan Kiai Imad tadi itu semuanya kan mafhum. Apakah benar Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase keturunannya? Saya pun tidak yakin karena nggak mantuk kan itu. Tidak ada tulisan dia datang ke sini dan ketemu dengan keturunan yang ditulis, kayaknya nggak juga. Karena apa yang dituliskan oleh As-Sajarah Barokah itu Ali bin Muhammad. Itu wafat sebelum 490. Kalau dia benar ketemu keturunannya dan memastikan keturunannya yang berketurunan adalah orang yang dia wawancarai, otomatis informannya ditulis kayak seperti Wafi Asrina Fulan bin Fulan, terus Ra'aitu humata bi Baghdad, dia kan sejaman, otomatis itu. Ini untuk memotong mafhum-mafhum itu ya, semua yang disusun oleh Kiai Imad itu semuanya mafhum. Rekonstruksi dari kitab yang seolah-olah berhubungan karena Fakhruddin Ar-Razi di Iran, terus keturunannya Muhammad di Roy, jelas itu di Iran. Mungkin Fakhruddin Ar-Razi itu kan ketemu sama keturunannya kan gitu. Itu semuanya mafhum. Mafhum bisa. Sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginterupsi dari kesimpulan Sajarah Mubarakah. Nah, termasuk juga tidak ada interupsi dari Mbak Alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu dikenal, nggak ada Sajarah Mubarakah itu interupsi namanya, interupsi. Tapi itu mafhum, interupsi yang berangkat dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaidah hasr, apalagi ada amma dan fi yang syarat jawab, itu mafhum Kiai. Kalau mafhum sama seperti santri gunung, tidak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya adakah bukti material yang abad sebelumnya Sajarah Mubarakah yang menginstruksi Sajarah Mubarakah tidak ada bahwa benar anak itu adalah Muhammad, Ali dan Husain. Itu diperkuat oleh kitab-kitab sebelumnya yang menyebut salah satu anaknya Muhammad, berarti kan tepat. Di kitab Syamsul Dhahirah pun itu mengutip nama Hamis Syamsul Dhahirah, anaknya sama Muhammad, Ali dan Husain. Cuma dia menambahkan Abdullah karena memang dari situlah dia itu mencangkok kan. Nah, ini seharusnya kita sudah dapat jawaban. Mas Romel akan jawab, oh iya sebenarnya anaknya cuma 3. Apa-apa yang ada di abad ke-8 itu dari As-Suluk, Tuhfatul Zaman, Qiladatun Nahr, semuanya di abad 10 itu adalah akan mentok bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu As-Sajarah Al-Mubarakah itu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh TSDN hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya kan kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Romel. Kalau penelitian saya kan Dhannun Qawiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli.
Ya saya itu jurusan Pakar DNA-nya kan tafsir. cuma Pak Ari Kim sama Mas Sugeng, Pak apa Kiai Imad tuh. Ya, ada nggak coba dari pendukung Balawi dari Ada dokter-dokter? banyak Pak. Ini kayak saya sebenarnya pakar ini saya pengen bahas dua aja deh, bahas dua. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy'ariyah itu enggak, cuman memberikan apa ya penilaian kitab itu enggak ikhatoh itu aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya. Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu, makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadang kali warubama kitab yang belakangan itu kan ausak lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu, saya yakin cuma dua doang, Pak Arikim sama Mas Sugeng gitu. Ya Itu coba top. dari Balawinya mana gitu yang Nah, membantah ini mau itu. saya sebutkan. Ya. Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Ba'alawi yang pernah bekerja di laboratorium Ikman. Ya. Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Ba'alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan kalau berdasarkan kredensi, Mas Sugeng, Pak Arikim itu seharusnya pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zen Hafi. Ada 3 Iya, orang coba lagi. nggak untuk bernarasi. Ini dokter Kemarin sudah, itu, Zen sudah, Zen Hafi sudah, di Perwira Belum. TV sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu bukan YDNA itu. Jadi YDNA, kan Kiai? kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jari mitokondria. Kayak Itu Imat, yang apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Interest dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin Ya. sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini Ya, kenapa betul. yang Ba'alawi Group itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132? Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya. Itu separuhnya bukan Ba'alawi. Dan saya juga Ya. nggak yakin 10%-nya itu Ba'alawi gitu. Betul. Ngontaknya Begini. itu warudul ihtimal ya sakatu bihil istidlal lah ya. Makanya saya itu Maksudnya. masih oke. Nih kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa Para ahli itu ternyata satu atau dua orang. Balawi itu kebanyakan G, tapi macam-macam dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang dibalawikan atau yang nyangkok sendiri pengen dibalawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G tuh. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Rumel mengatakan ada loh asegap yang apa namanya yang J1. Oke. Memang ada. Saya udah Ya. ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. Ya udah, jadi kan ada yang J1, ada yang G banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA satu persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1. Nanti setelah diketahui J1 tinggal dilihat SNP dan STR-nya. Apakah ada ke Sayyidina Husain, ada ke Sayyidina Ali, kan itu bisa begitu. Jadi jangan belum apa-apa ini udah haram. Wah, ini Bukan, itu orang lain, saya enggak. Saya sama Sugeng itu sepakat, nasab itu kan dua fenomena ya, fenomena biologis, makanya perlu dihitung atau dicari dengan tools Ya. biologi, salah satunya kan YDNA. Terus tools sejarah juga gitu. Kemarin saya tidak begitu sepakat sama Prof Ikam, akhirnya ya kita taslim ya. Saya meyakini jika memang ini dicari dengan metodologi yang benar, sampelnya representatif, kitabnya juga representatif, mewakili abad per abad, resultantenya itu pasti sama, karena ilmu pengetahuan kan punya kebenaran yang tunggal tuh. Gitu. antara Makanya DNA dengan sejarah ya, sama gitu ya. saya kutipkan beberapa pakar seperti Ted Kendall kemarin. Nanti aku tampilkan di di Pamanjang Kantor mungkin. 3 orang Yahudi, satunya itu pernah kerja di 23andMe, sebuah perusahaan di Amerika yang sama seperti Family Tree yang dipakai oleh Mas Sugeng sebagai basis project sampelnya itu. Dia tuh nggak sampai mengatakan kalau suku Kohanim kalau haplogrupnya ini secara teori G itu harus G, iya. Haplogrup kata dia, haplogrup pun benar jika you punya kitab nasab yang sahih, udah disahihkan, itu tidak akan ada artinya. Ini cuma teori-teori yang perusahaan kita dipakai untuk marketing aja itu kayak itu. Kalau Nggak bisa ilmiah begitu. ada di jurnalnya ada. Nggak bakal Gitu. berani Mas Rumel, kalau orang-orang yang ahli saintifik itu nggak bakal berani hanya main-main dan sebagainya macam. Ini Perusahaannya, tinggal punya, siapa Saya ngomong ke Ba'alawi, perusahaannya. siapa dari Balawi atau dokter-dokter yang mau bantu Balawi dari kemustahilan nasab yang telah difatwakan oleh Kak Dr. Sugeng Sugiharto, Arikem, itu kan sudah berani di publik. Namanya Berarti jadi dua orang aja toh. Tuntutan itu kan, ya jangan dua orang. Yang berani 2 orang nih. Sekarang ada nggak yang mau menginterupsi dokter yang sama yang akan mempertaruhkan kedokterannya, yang akan mempertaruhkan keilmiahannya, bahkan bisa jadi jabatannya, yang berani menginterupsi Dr. Sugeng dan Dr. Arikem bahwa YDNA itu tidak mesti harus sama antara kita dengan Nabi Ibrahim.
Kalau ada yang berani begitu, baru kita acungi jempol. Dan saya yakin dokter-dokter itu akan berpikir 3 kali untuk berdusta. Karena Oke. pertaruhannya adalah jabatan. Dan sampai Mas Sugeng kemarin live pun dia kan akhirnya mengubah pendapatnya tidak seperti di community atau di Facebook. Sementara data sekarang tidak mungkin Mbak Alawi yang upload grupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu Ya, J1 itu dimasuk artinya grup itu. Pak Dr. Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa Saya yakin memang punya dari integritas. konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu, kita harus menyimpulkan Mbak Alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, data-data- kalau ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. Saya yakin akan Kiai tetap Imad sama gini, itu. semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman udah itu toh gitu. Gimana Pak Baik, Yusuf? Kiai Imad dan Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya belum bisa tuntas ini kan sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imad itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. Nah, ya udah Kiai Imad tadi itu ngobrol penjelasannya sama Mas mafhum Rumel. semua. Gimana Saya Kiai? udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya. Yang kita lakukan ini menelusuri kan. Dan Betul. ada rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Siap, siap. Dan itu saya Oke, kira baik. adalah apa Kan- kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat, satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah, Mas. Saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya, ya. Baik, Kiai Imad. Kiai Imad nge-lag lagi. Ya, oke, ngelik lagi. Oh sama Ikam, saya kamu- nggak lancar ya. Kemarin sama Mas Sugeng nggak lancar, Kiai Imad juga nggak lancar. Ya, ya. Baik, Prof. Ikam mungkin ada komentar sebelum kita sudah Kasih penenang, Prof. Ikam. Minta penenangnya ini biar adem. Saya kira ya, saya terakhir aja, jadi biar Gus Rumel dulu menjawab apa yang dikonsenkan oleh Yai Imad, kemudian kita akan closing statement. Sebab kalau saya harus mengikuti diskusi ini, saya nggak punya makom untuk berkomentar. Kayak aku Baik. nyoba membahas sedikit lah Pak, 1 menit. Aduh, Kiai Imad udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imad tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan asas jurang barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khatib tadi, Bama Makromah, dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Mbak Alawi, dia keliru. Bama Makromah atau Bu Jum'ah itu tidak Mbak Alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Mbak Alawi, dan ditahqiq sebelum Mbak Alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama. Isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum. Tapi saya itu berusaha menjawab berdasarkan clipping-clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imad kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imad itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al-Fakhriyah. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua Rumel Abbas. Kiai Imad dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain, nggak mungkin karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imad mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya. Atau mungkin, ini ada Kiai Imad, atau mungkin Kiai Imad dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa? 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jindan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imad. Ya, Tadi sempat kitabnya terputus. itu terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jindan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim. Karena saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin Ya. juga nggak ketemu. Saya Yasin kan sering ke Indonesia bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman
itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400, kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sejaman. Kita sepakat. Ya, saya paham, Kan itu sepakat, ya. sepakat. Tapi Jadi Kiai Imad kalau percaya misalnya nggak ada ada sebuah naskah kitab tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asyadurul Al-Barokah. Tapi Kalau kenapa tidak Al-Baik ada nggak percaya? subjektivitas, nggak percaya. Tapi kalau ada tangan Ba'lawi, Habib Salim bin Jidan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad. Tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu Kalau saya dapat membaca belakangan. ilmiah itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu Timelinenya dalam gini masa ya. TPI, Timelinenya gini, seorang saya anak dapat tidak bisa naskahnya jadi dulu, saya dapat istri naskahnya dulu di daripada Mekah. Saya dapat naskahnya Ya. dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari dua cara. Ada 4 macam sabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya gak ada Ba'lawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang. Ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan. Satu lagi dari bukan Ba'lawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di pamjang kantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena titik mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sahabatnya, 4 sahabat langsung soreh dan tertulis saya dari dari mualifnya langsung Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana Ki? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu Mulza bisa Farutin. diverifikasi, sanad itu diverifikasi. Ya, Lewat. setiap kitab sahabat bisa diverifikasi. Bisa, Dan lewat bisa. kitab-kitab yang lain. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sahabat, 4 sahabat, orang yang Apa berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Mulza Farutin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sahabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Nah, saya baru tahu dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat orang yang Artinya berbeda. Pak, bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan, ada apa namanya kitab itu, tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Tidak ada. Memang kaitan tidak dengan ada. Naskah itu, saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh Ali bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal isinya. Tapi tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi ada adiknya bernama Alwi dan Nah, segala macam. naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang Di ketiga. situ ada Alwi menulis- baru kan? Di situ ada Alwi. Dan Tidak ada Salim Alwi. dan Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya Ya, Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'lawi semua. Berarti kan kitab itu ada, naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin, salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'lawi. Secara tahun dia lebih tua dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya Gitu, itu apa Kiai. aja? Ada nggak nasab Ba'lawi di situ? Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener gak ada sumber sejarahnya? Ada. Gitu. Salah satunya Al-Faqih Itu Muqaddam. di situ. Itu bukan sumber sejaman, Mas Rumel. Kalau bisa. ada di situ disebutkan nasab Ba'lawi itu bukan sumber Ali bin sejaman. Gini, Karena ditulis pada kontennya abad itu. 13 Hijriah. Oh, yang saya kan? ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk memvalidasi, Iya, bener yang gak? Mas Rumel temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditasih oleh Ali bin Jadid Iya, sendiri. Yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Naskahnya. Apakah ditulis pada abad ke-13? Apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu Iya, menuliskan pada kertasnya kertas ditulis tua, dengan kertas betul. tua. 611. Naskah itu disimpan di Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sabat. Oke, kitab ini clear, Dan ada. saya tidak Terus percaya itu. Saya saya tidak peduli juga maksudnya. Iya. Jika Kiai Imad memang mencari bahwa kebenaran, itu tahun 611 ditulis di dalamnya ada nasab Ba'lawi. Enggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil repabrikasi hari ini. oh Dan saya bukan. bisa buktiin itu kalau misalnya Mas Rumel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai. Tapi Oke. saya yakin itu pabrikasi. Saya Ya, yakin itu
dipalsukan. Oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri, ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu adalah itu perkara berbeda Kiai. apa yang akan- Orang yang dilakukan pada masa lalu. Kan. tapi kenapa untuk Asyajarul Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada- Rojai untuk Ba'alawi itu. Ada Iya, kepentingan tidak Ali bin tidak Jadi dengan Ba'alawi atau enggak memang Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Muzaffaruddin itu bukan Ba'alawi. Kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri. Ya kan? Dan saya siap. yakin itu walaupun nggak melihat, seperti saya waktu ada isnad-isnad dari Mas Romel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan publikasi-publikasi. Ya mungkin ini waktunya sudah 2 jam. Oke. Kita juga perlu Ya. untuk mendengarkan daripada Profesor Muhammad A.S. Hikam.